Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-10 yang mengambil judul mempertimbangkan resiko dari Lukas 14 ayat 25 sampai yang ke-35. Lukas 14 ayat 25 sampai yang ke-35. Mari buka Alkitab masing-masing, kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membantu membaca dari sini. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian menyimaknya di Alkitab masing-masing. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan atau saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, "Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." Ayat 31 berkata, "Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawannya atau mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan untuk membuangnya, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini kami diajarkan firman-Mu untuk belajar mengikuti Yesus, untuk menyadari bahwa mengikuti Yesus kami harus menerima berbagai macam hal yang akan kami hadapi di depan kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu ini akan menguatkan kami, bukan membuat kami mundur dalam panggilan kami, tetapi kami akan semakin maju di dalam Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kita meyakini bahwa Tuhan memberikan satu pengajaran yang manis bagi kita semua. Ada 3 poin yang akan kita pelajari hari ini. Dan 3 poin ini akan menjadi fokus kita. Mungkin dalam ayat yang kita baca itu, kita bisa berbicara tentang banyak hal, banyak topik, banyak tema. Tetapi kita akan mempersempitnya menjadi 3 hal saja. Kalau Bapak Ibu yang berasal dari Jawa mungkin mengenal lagu Derek Gusti. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti, lagunya kurang lebihnya seperti itu. Di kalimat ini mengatakan ikut Tuhan Yesus tidak akan rugi. Mengikut Dia tidak akan pernah sengsara, gitu kan. Nah, orang yang baru pertama mengenal Yesus, orang yang baru hidup baru, memang merasakan satu luapan yang sukacita luar biasa di hatinya. Dia merasakan damai sejahtera, kebebasan, sukacita, begitu banyak, semuanya dihadapi dengan ringan, dan itu memang yang akan dirasakan oleh kita semua. Tetapi harus kita sadari bahwa mengikut Yesus adalah memikul salib. Salib itu apa? Salib masing-masing orang itu berbeda. Ada salib yang tentang kesabaran, salib ekonomi, salib harus mengampuni, salib kasih, salib setiap orang berbeda-beda. Memikul salib itulah menjadi satu identitas kita sebagai orang Kristen. Nah,
Terkadang orang mengira kalau mengikut Yesus itu segala macam masalah itu selesai. Tidak akan masalah itu datang lagi. Tetapi harus kita sadari bahwa semakin kita mengikuti Yesus, semakin banyak hal yang akan membuat kita ditarik untuk menjauh dari Yesus. Saat kita dulu belum mengenal Yesus, hidup itu nyaman. Mencari uang itu mudah. Karena mencari uang dengan cara yang tidak benar, itu mudah. Tetapi waktu mengikuti Yesus, kita harus mencari uang dengan cara yang benar. Dan di dunia ini, orang yang mencari uang secara benar itu biasanya rata-rata adalah orang yang malah kesusahan, gitu kan. Orang-orang yang punya uang banyak, korupsi lah, menjual barang-barang terlarang, atau melakukan kecurangan-kecurangan, pasti punya uang banyak. Karena hal tersebutlah yang memang dibuat iblis untuk menjadi saluran berkat yang melimpah, gitu kan. Tetapi saat kita mengenal Tuhan, kita harus melakukan segala yang benar. Kalau jualan di pasar pun timbangan pun harus benar, tidak ada diutik-utik, gitu kan. Tidak ada namanya di diskon-diskon gitu. Nanti pelanggannya tidak datang lagi. Kalau kita jualan makanan pun, kita kalau ngomong ini dari bahan premium, ya akan memang premium. Harus premium, misalnya minyak, tepungnya, sayur-sayurannya gitu. Saya setiap pagi melewati pasar Andir kalau mengantar anak saya sekolah. Itu banyak sekali sayur-sayur yang diafkir gitu kan. Mungkin karena ada layu dikit, keriting dikit gitu toh. Itu ada. Tetapi yang saya lihat juga banyak orang yang mengambil sayur-sayur bekas itu dan dimasukkan ke keranjang mereka. Dan yang di dalam keranjang itu adalah keranjang sayurnya mereka. Jadi ada seseorang lah yang membawa kayak keranjang motor kiri kanan itu ada sayur. Dan waktu sayur kangkung itu ada yang satu ikat besar itu ditaruh di bawah. Itu mungkin penjualnya ditaruh di bawah untuk dibawa nanti sama tukang sampah. Tetapi dia mengambilnya, dimasukkan ke motornya. Pikiran positif saya, oh ya mungkin dia punya hewan ternak gitu kan. Tetapi di Bandung ini, kalau punya kambing, sapi itu kok kayaknya jarang ya. Dan saya pikiran, waduh ini jangan-jangan mau dimasak dan dijual. Karena modalnya jadi kecil tapi dapat untungnya besar. Nah, saya langsung, beberapa orang melakukan hal seperti itu. Tetapi kita orang Kristen harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang menjadi CCTV 24 jam dalam hidup kita. Hari Minggu kemana? Ke gereja. Wah, ini pasar lagi rame nih. Wah, ini lagi ada pertunjukan nih di sana nih. Artis terkenal. Wah, tidak, saya mau pergi dulu. Hari Minggu masih ada, besok juga masih ada. Kalau artis ini kan cuma datang sekali gitu kan. Ya, kalau minggu depan masih hidup. Kalau enggak, ya kan? Hari ini kita menyadari bahwa kehidupan kekristenan kita tuh penuh resiko, penuh tantangan, penuh ujian. Dan ujian inilah yang harus kita lewati bersama. Yang ayat yang tadi kita baca di ayat 25 sampai 27, kesannya Tuhan Yesus tidak menyukai keluarga. Orang kalau tidak membenci keluarganya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak bisa mengikut aku. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus, tidak memahami Alkitab secara sungguh-sungguh, atau orang yang di non-Kristen akan menganggap Yesus itu tidak pro keluarga. Padahal kita tahu benar, waktu mertuanya Yakobus sakit, Tuhan datang ke sana. Mertuanya Petrus sakit, Tuhan datang ke sana. Waktu Lazarus meninggal, Tuhan datang ke sana. Waktu ada seorang ibu yang menangis, anaknya sakit, Tuhan datang ke sana. Ya kan? Tuhan bukannya tidak pro keluarga. Tuhan ingin berkata, kalau cintamu, kasihmu pada keluargamu lebih besar daripada cinta pada Tuhan, itu yang tidak boleh. Cinta pada diri sendiri lebih besar daripada cinta kepada Tuhan, itu tidak boleh. Karena kita harus sadari diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita itu diberikan oleh Tuhan. Makanya kita harus lebih mengasihi Tuhan yang memberikan keluarga daripada keluarga kita sendiri. Lebih cinta kita pada hobi. Saya kalau setiap minggu pagi saya lihat banyak orang yang senang. Ada yang goes hari Minggu. Banyak sekali orang yang jalan-jalan ke Tegalega untuk olahraga katanya.
Padahal di sana banyak sekali kulinernya. Banyak orang yang berkumpul untuk membuat video TikTok, joget-joget, mulai berkumpul dengan teman-temannya. Ya nggak salah. Tetapi kalau Anda seorang Kristen, Anda pengikut Yesus, menggantikan hari bertemu Tuhan dengan kumpulan keluargamu, perkumpulan teman-temanmu, itu yang tidak boleh. Bukankah Ibrani mengatakan bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh orang-orang bodoh. Jadi kalau kita mulai meninggalkan pertemuan ibadah, berarti kita termasuk orang bodoh yang tidak mengerti. Tahu tapi tidak mau tahu. Ngerti tapi tidak mau melakukannya. Tuhan Yesus sadari bahwa keluarga itu penting. Support sistem utama dari kehidupan masing-masing orang adalah keluarga. Tetapi kalau cinta keluarga itu melebihi ke cinta Tuhan, itu yang tidak boleh. Bukannya Tuhan tidak pro keluarga, bukan. Tapi Tuhan sangat memberkati keluarga. Bukankah organisasi pertama yang dibuat Tuhan adalah keluarga? Tidak baik manusia seorang diri saja, katanya. Maka diberikanlah penolong yang sejodoh. Adam ketemu Hawa. Tetapi di tengah-tengah keluarga itu ada Tuhan yang menjadi pemimpin keluarga itu. Saat mereka mengabaikan perintah Tuhan dan mulai mendengarkan suara ular, mereka sudah mengalami kejadian yang fatal. Mereka diusir. Inilah contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di keluarga tunduk taatnya bukan sama Tuhan, keluarga akan hancur. Mengasihi keluarga itu penting, tapi mengasihi Tuhan lebih penting lagi. Makanya yang pertama, pelajaran kita pertama adalah mengikuti Yesus harus mengerti resikonya. Ngerti kalau ngikut Yesus itu kita harus mengasihi Tuhan. Keluarga kita harus kita dorong mengasihi Tuhan. Pekerjaan kita bukan menjadi prioritas utama dalam hidup, tetapi Tuhan yang menjadi prioritas hidup. Hobi kita bukan menjadi satu kesenangan utama, tapi menyembah Tuhan menjadi kesenangan utama. Harta, kepemilikan, semuanya bukan menjadi yang terutama, tetapi melayani Tuhan adalah yang terutama. Inilah yang menjadi yang harus kita pahami, bahwa mengikut Yesus itu harus ngerti hal seperti ini. Hal yang kedua yang harus kita perhati adalah mengikut Yesus harus memiliki perencanaan yang matang. Tadi sudah dilihat, ada seorang yang ingin membangun menara. Dia harus menghitung dia butuh apa aja. Ya batunya, ya besinya, uangnya ada berapa, tukangnya harus berapa. Ini harus diselesaikan berapa lama. Jangan sampai waktu pembangunan menara tanpa perhitungan di tengah jalan selesai. Ada juga kan Hambalang itu bagaimana? Sekarang jadi candi karena tidak diteruskan. Tidak ada perencanaan yang matang. Maksudnya Tuhan adalah ada murid Kristus harus memahami hidupnya kalau tidak seturut dengan kehendak Yesus, maka orang itu akan menjadi ejek-ejekan. Orang itu akan dihina orang lain. Jadi yang pertama, kalau kita mengikuti Yesus, ya harus all out. Jangan sampai, orang Kristen kok kayak gitu. Orang Kristen kok masih omongannya masih manggil orang lain pakai bahasa kasar. Mungkin bagi orang lain itu bahasa pergaulan gitu kan. Tetapi kalau kita orang Kristen, kita harus berubah dong. Ngomongnya, apanya. Saya kalau ketemu beberapa anak-anak muda, kalau nelpon begini, anjing, anjir, ya. Minta maaf, saya nyontohin. Saya langsung, omong apa itu? Saya bilang gitu. Sama temen bu, gitu kan. Entahlah kamu sama teman, entah atau kalau itu memang sudah menjadi soulmate, bestie, istilah sekarang. Harusnya hidup kita jangan seperti ini. Ada juga anak-anak muda yang sekarang punya istilah. Punten pisan, saya ngomong ini punten sekali. Minta maaf, saya nyontohin anak-anak nenek. Ada satu status anak muda yang saya lihat. OTW ngelonte katanya. Saya bilang gitu, apa ini? Ya bilang gitu. Tetapi waktu saya lihat statusnya, ternyata maksudnya mereka berkerumun, jalan ke kafe,
nongkrong di sana, sebenarnya tidak melakukan hal-hal asusila gitu kan. Tetapi ada istilah seperti itu sekarang. Saya sampai bilang gini, apakah orang Kristen akan menjadi berkat kalau kita memakai istilah-istilah modern yang kesannya memang kekinian tetapi sebenarnya tidak benar. Jangan sampai nanti orang Kristen kok gitu, ke gereja kok begitu. Jangan sampai hari Sabtu kau anak-anak remaja, pemuda ke klub, clubbing, minum, segala macam, melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hari Minggu ke gereja nggak mengangkat tanganmu, berdoa, bahkan ada juga yang melakukan pelayanan. Padahal hari Sabtunya clubbing tuh. Apakah kau akan menjadi berkat? Apakah engkau akan menjadi pengikut Yesus yang bisa dikatakan engkau luar biasa kalau begitu? Hari Sabtu melakukan dosa, hari Minggu penyucian katanya, istilahnya begitu kan. Senin sampai Sabtu tuh kerja. Minggu jadi malaikat. Selain itu ya melakukan dosa, tapi hari Minggu penyucian, minta ampun. Tuhan kan selalu mengampuni, belas kasihan Tuhan luar biasa. Segala yang kami lakukan pasti Tuhan ampuni. Hei kamu, jangan mulai menggampangkan Tuhan. Mengikut Yesus itu ada resikonya dan tanggung jawab yang harus ini. Seperti ini, orang ini membangun menara harus dipertimbangkan. Oh ya, saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya anak Tuhan. Kalau saya melakukan ini jadi berkat apa enggak? Pertimbangkan itu. Yang kedua tadi, seorang raja yang ingin berperang, dia menghitung pasukannya. Oh, kalau 2.000 cukup nggak? Kalau 20.000 cukup nggak? Kalau nggak cukup ya bagaimana caranya lain? Ini loh yang diajarkan ke kita supaya kita mengerti pengorbanan dan resiko sebagai murid Yesus. Kalau saya melakukan kayak gini jadi berkat nggak? Kalau saya melakukan kayak gini nama Tuhan dipermuliakan nggak? Alah, tenang besti katanya gitu. Yang penting kita seneng gitu. Atau kalau sekarang ibu-ibu sekolah, kalau di sekolah itu kongko-kongko gitu kan. Sekarang karena saya punya anak sekolah, kadang jemput kurang 15 menit ketemu sama mama-mama yang lain, nongkrong, ngobrol gitu kan. Yang diobrolin juga kita yang ngedobrolin ya tentang sekolah, jadwal sekolah. Tetapi ada beberapa kasus-kasus yang lain, bahkan orang yang saya kenal, karena kumpulan-kumpulan seperti itu lama-lama jadi arisan. Arisan habis itu kalau yang dapat arisan harus jajanin di kafe gitu kan. Akhirnya dari situ hanya untuk menjaga gengsi, akhirnya terlilit hutang. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudari, perhatikan, kalau mengikut Yesus, berjalan sama Tuhan, melakukan aktivitas sehari-hari itu harus diingat. Yang kita langkah, yang setiap langkah hidup kita ini harus diingat, kita sudah memuliakan Tuhan nggak? Apa yang kita lakukan ini menimbulkan syak nggak? Pelajarannya kemarin. Menimbulkan batu sandungan buat diri sendiri dan orang lain nggak? Kita harus pahami itu. Yang ketiga, mengikut Yesus harus memberi manfaat bagi sesama. Tadi digambarkan sebagai garam. Matius mengatakan bahwa engkau harusnya menjadi garam dan terang. Garam itu memberi rasa, garam itu memberi manfaat, garam itu memberikan sesuatu yang beda gitu kan. Tetapi kalau kau mengaku garam, tetapi tidak memberi rasa, tidak memberi manfaat, tidak memberikan satu perubahan yang berbeda, tidak mengalami perubahan diri sendiri, engkau menjadi garam yang tawar dan akhirnya dibuang. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena sekarang banyak anak-anak Kristen yang menganggap dirinya garam, tetapi tidak berasa. Anak-anak muda sekarang suka sekali ke gereja-gereja yang worshipnya luar biasa. Cahayanya terang, berkelip-kelip. Layar LCD-nya gede. Musiknya yang der sampai gemeter ini. Telinga sampai deng gitu kan. Anak-anak muda seperti itu. Worshipnya luar biasa. Worshipnya 1,5 jam. Firmannya cuma 30 menit. Dapat apa? Saya mau tanya, dapat apa? Oh, saya menyembah Tuhan. Boleh. Saya tidak menolak atau tidak menyangkal bahwa menyembah Tuhan adalah hal yang benar. Hal yang harus kita lakukan. Memang. Saya sendiri pun suka musik. Mendengarkan worship dari beberapa penyanyi terkenal, itu sangat senang saya. Tetapi
Kalau engkau hanya suka bernyanyi, mendengarkan musik dan worship saja, tanpa mau memahami Alkitab lebih dalam lagi, bahkan tidak menjadi manfaat bagi orang lain, engkau sama saja dengan garam yang tidak berasa, alias garam yang tawar. Firman Tuhan harus kau dengar. Firman Tuhan itu nyebelin, gitu-gitu terus katanya gitu. Pendetanya gak lucu, yang nyampaikan khotbah lemas. Berarti yang kau lihat hanya luarnya, penyampainya, bukan firmannya. Engkau berarti belum dewasa. Engkau masih anak-anak yang harus dikasih susu. Sedangkan Tuhan bilang kita harus bertumbuh di dalam iman. Kamu pikir garam itu gampang membuatnya? Garam itu cuma dikumpulkan, masih dikeringkan di bawah matahari, masih dibolak-balik, diserok-serok sampai ke pabrik. Itu prosesnya panjang. Kalau engkau pengen instan, kau tidak akan menjadi garam yang menerangi dunia atau memberi rasa dunia. Tetapi kau hanya menjadi garam yang tawar. Bukannya kita harus jadi garam bukan di tengah lautan, tapi kita harus jadi garam di air yang tawar. Saat engkau hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang enak didengar di telingamu, engkau tidak tahu bahwa hidupmu itu sebenarnya bisa lebih daripada itu. Anak-anak remaja, pemuda, perhatikan bagaimana kau hidup. Ibu Yohana tidak melarang engkau untuk menikmati masa mudamu, tidak. Ibu Yohana malah menyarankan kau puas-puas masa remajamu dan pemudamu dengan cara yang benar. Kerja yang benar, belajar yang benar, cari prestasi yang benar. Ngerti tujuan hidupmu, bukan hanya habis untuk kongko duduk, untuk menghabiskan uangmu untuk fashion, menghabiskan uangmu untuk status di IG, WhatsApp, di TikTok, supaya kelihatan keren. Padahal sebenarnya di belakangmu, ibumu, keluargamu sebenarnya keadaannya sangat menyedihkan. Ada seorang anak remaja yang penampilannya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Bajunya bagus, bagus. Tetapi ibunya penampilannya biasa. Uang anak ini dihabiskan untuk dirinya sendiri, tidak memperhatikan yang lainnya. Engkau tidak akan menjadi garam yang memberi rasa, tapi kau garam yang tawar. Atau seorang istri yang hidupnya penuh dengan pencitraan. Hidupnya memang statusnya begini, anunya begini, kelihatannya gimana. Tetapi sebenarnya suaminya membutuhkan pertolongannya dia. Seorang suami pun sibuk dengan hobinya. Kalau menghabiskan waktu dengan istrinya tidak mau, dengan anaknya nggak mau, tetapi menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan hobinya dia mau. Menghabiskan uangnya untuk yang lain mau, tapi untuk mengeluarkan keluarganya tidak mau. Itu garam yang tawar. Kita harus sadari bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat. Saat engkau jadi berkat, kau juga harus berkorban. Kita harus sadari untuk menjadi berkat, kita harus berkorban. Lilin untuk menerangi sekitarnya, dia harus terbakar. Untuk menyelamatkan dunia, Yesus harus mati di kayu salib. Untuk menjadi melahirkan seorang anak, seorang ibu pun harus bertaruh nyawa. Semuanya penuh pengorbanan. Saat kita berkorban dan dasarnya kasih, kita menjadi garam yang memberi rasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran kita hari ini memang penuh dengan ajaran yang sangat berat, dan tantangannya juga berat. Karena kita sadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus menjadi berkat. Menjadi murid Yesus bukan sekedar di bibir saja atau di KTP tertulis agama Kristen. Murid Yesus harus siap dengan resiko sebagai pengikutnya. Ia harus siap mengutamakan Yesus di atas segalanya. Jika harus memilih antara Yesus atau keluarga, ia akan memilih Yesus. Ia harus rela menderita demi Kristus. Ia harus siap mengikut Yesus seumur hidupnya, apapun yang
apapun yang terjadi. Ia harus siap menjalani perang rohani yang mengandalkan Yesus untuk kemenangannya. Ia harus siap melakukan perintah Yesus agar dapat bermanfaat bagi sesamanya. Tidak mudah, tetapi murid Yesus akan berada di mana Yesus berada, yaitu surga. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Kami ucap syukur hari ini Tuhan mengingatkan kami, jati diri kami sebagai seorang Kristen yang penuh resiko dalam kehidupan di dunia ini. Kami sadari terkadang kami lemah Tuhan. Kami mulai mengikuti arus dunia. Tetapi kami berdoa Tuhan menguatkan kami. Berkati anak remaja, dewasa, dan senior supaya kuat di dalam Tuhan, menjadi garam yang memberi rasa, menjadi seorang anak Tuhan yang mengerti dan mempertimbangkan segala sesuatunya sehingga tidak mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan kami serahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu. Beri pengertian yang benar, beri kekuatan dan keberanian untuk melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin kami, memberi kekuatan bagi kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.